Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam rahayu. Pemirsa wisata Nusantara, saat ini saya sudah berada di daerah Senggotan, Klaten nggih. Sogaten, Nglawen, Klaten. Nah, saat ini saya sudah bersama Don Sewu dengan Bapak siapa? Mugo Laksono. Bapak Mugo Laksono. Matur nuwun Bapak, kami sudah diterima dengan baik di rumah Bapak. Sehat selalu. Bapak, di sini kami melihat bahwa di rumah Bapak ini ada Yoni ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini awal muawal apa? Yoni ini ditemukan di mana? Terus cikal bakalnya bagaimana gitu Pak? Awal penemuan maksudnya ya? Awal penemuan Yoni tersebut. Awal penemuan itu ya juga di lingkungan kebun saya sekarang ini. Tapi dulu itu katanya mbah saya atau kakek saya itu Yoni ini terpendam sedalam ya berapa meter pastinya saya kurang tahu, yang jelas itu simbah itu tapi atau kakek saya itu menggali namanya tanaman uwi namanya uwi jungkang. Nah karena kedalaman itu digali terus ketemu sama batu ini. Batu ini waktu itu kata ibu dan Pak Lik saya itu diangkat ke atas, tapi kalau sendiri nggak kuat ternyata dirombong 8 orang. Diangkat 8 orang terus dipapankan di kebun saya sekarang ini. Tapi dulu itu di sebelah timur, sekarang saya pindah di sebelah barat, di belakang dapur rumah saya ini. Kemudian setelah itu sejak dulu pun itu sudah berulang-ulang kali orang atau secara person atau wartawan atau mahasiswa itu ingin meliput, ya juga minta kejelasan atau penjelasan dari saya bagaimana sejarah penemuan itu. Ya saya jawab apa yang saya jawab seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Nah, itu dulu sekitar tahun 273 pernah akan dibeli oleh seseorang. Waktu itu berbarengan saat pemugaran Candi Borobudur tahun itu 72 atau 73 itu. Tetapi sama ibu saya itu tidak boleh. Kemudian ada perkembangan atau perkembangan tahun itu ada katanya pensiunan polisi, katanya itu asalnya katanya daerah Kartosuro juga akan membeli. Sampai 3 kali itu ke rumah saya atau ke kebun saya yang ketempatan Yoni ini, karena penasaran. Waktu itu katanya kalau dipoto itu nggak bisa jadi katanya. Sampai 3 kali ke rumah saya ini, tapi saya ya tetap tidak boleh. Pernah ada kolektor yang suka membeli benda-benda kuno ini bilang mau dicuri. Nah, saya ya curi sajalah. Alamat nama orangnya saya sudah kenal, mau ditukar sepeda motor bebek tahun 76, kemudian Honda CB tahun 75 pernah akan ditukar, tapi saya ya tidak boleh, malah bilang kamu itu kok bodoh sekali, batu aja ditukar sepeda motor kok nggak boleh. Lah saya balik ngomong, yang bodoh itu kamu atau saya? Sepeda motor kok ditukarkan batu, apa kamu mau naik batu? Saya bilang begitu. Nah, sampai sekarang kemudian masalah yang ada hubungannya dengan, kalau saya namakan klenik ya Mbak ya. Nah, itu katanya pernah di tengah batu ini
ada seperti lilin. Oh, Ya, lilin. nyala seperti lilin katanya. Kemudian katanya batu ini katanya ada ularnya. Ya ularnya ya berbentuk batu ini katanya. Anu apa itu kepalanya. Panci ya anu. Napa niku nek basa Jawa nggih, Pak. Panci wonten sing nggih maming tangga kula. Petite niku ten pundi nggih mboten ketawis. Nanti kamu Mbak salin bahasa Indonesia ya, Mbak ya, Mas. Terus ndase iki ning ndi go ngoten to. Aku yo ora ngerti. Adi aku ki mung ning dalan kene sekitar jam 1:30 dalu. Mung iruh awake tok. Wetenge tok sekitar weteng, sekitar perut. Ning petit ki atau Buntutnya itu di mana? Itu nggak tahu, Nggak tahu kepalanya kepanjang. di mana nggak tahu. oh tapi yang hanya berarti yang hanya kelihatan badannya saja. Sekitar jam 1 Pagi hari. Panji tiyangipun menika remen melampah menawi dalu tur piyambakipun menika ketingalipun nggih niku nek kula mastani nggih klenik niku Mbak. Ngoten niku terus niku pun perni-perni sing anu nek sekitar masyarakat niki wong kula mindah saking daerah mriku nggih wingking griya niki wong riyen niku mriku wonten Pite Jati nek jaman Simbah wonten Pite Sawu Mbak. Niku tingge niku ngombeni jaran Untuk untuk kuda. minuman kuda. Karena mbah saya dulu itu kan bong supit. Nah, Mbah Eta niku nggih bong supit. Jadi Simbah itu kalau mau nyunat itu naik kuda. Nah, kudanya sebelum dibawa itu dicincang nih bahasa Jawa nih Mbak, mungkin jalan salin dicincang dan dicincang. Diikat gitu ya, Pak. Nggih, niku minum dan kotak berbentuk kotak batu yoni ini. Jadi kudanya itu minum di sini. Jadi ini turun temurun gitu ya Pak ya, merawat turun temurun atau Nggih, perawatannya turun temurun sejak Simbah sampai saya sekarang ini saya rawat. Ya semampu saya yang merawatnya. Nah, kalau kalau dinas dari apa Dinas Pelestarian Kebudayaan pernah ke sini Pak? Pernah ke sini dari Dinas Purbakala Prambanan. Iya, gimana itu, Ya, Pak? yang saya katakan tadi Mbak, namanya Mbak Nuning sama Mas Manar. Saya minta berita acara. Pak, ini kalau ada penjelasan tidak Pak dari pihak Dinas Kebudayaan Dari bahwa zamannya- ini dari zaman apa Pak ini? Zaman prasejarah Mbak. Jadi zaman prasejarah itu katanya itu yang jurusan arkeologi, sejarah, guru agama Hindu itu zaman prasejarah itu sebelum sejarah itu ditulis. Kan ditulis di pohon-pohon, batu-batu yang namanya prasasti itu kan zaman prasejarah. Jadi ini menjadi saksi penemuan Desa Ngupit Mbak. Kalau Mbak pernah membaca masalah penemuan Desa Ngupit, peresmiannya dulu di Kelurahan Kauman. Bangjo perempatan itu jurusan Jatinom, itu kiri jalan dekat Polsek, itu kan ada Kelurahan Kauman. Lah peresmiannya di situ dulu. Desa Ngupit ini katanya yang saya ya belum baca bukunya, tidak melihat masalah peresmiannya dulu itu sekitar tahun 800. Jadi abad berapa ya itu? Sebelum abad. Wah ini kalau masalah tahunnya itu jadi sama kerajaan Majapahit pun berarti tua Desa Ngupit. Nah, Desa Ngupit itu desa tertua di Kabupaten Klaten. Katanya itu di Dinas Purbakala ada Mbak. Oh, iya. Sudah dibukukan di Dinas beda Purbakala. sejarahnya Kalau lebih jelasnya Mbak bisa datang di Dinas Purbakala. Iya. Masalah penemuan Desa Ngupit yang ada hubungannya dengan Yoni. ini sebagai saksi bisu prasasti. Iya, Nah, nanti tidak hanya ini saja. Sekitar Ngupit ini ada prasasti. Di Desa Sorowaden Kauman, Kelurahan Kauman itu ada prasastinya. Prasastinya, Pak. Ada. Mbak kalau lebih jelasnya bisa datang di Dinas Purbakala. Iya. Nah, kalau Mbak niku remen masalah perkembangan sejarah niki. Niki memang zaman prasejarah. Katanya zaman prasejarah itu zaman sejarah belum ditulis. Kemungkinan ini
sejaman dengan kerajaan Kalingga. Mungkin kerajaan Kalingga itu waktu itu rajanya itu kan putri, namanya Putri Sima. Kalau waktu saya sekolah di SMA itu. Nah itu mungkin ini zaman prasejarah itu persamaannya sejajar dengan kerajaan Kalingga, yang kerajaan Kalingga itu kalau tidak salah itu di Kalimantan. Nah itu mungkin di Kalimantan tidak salah. Oh tapi tetap dirawat, Iya, dirawat ya. Tapi kalau menjadi ajang klenik itu saya memang tidak boleh. Terus terang saya pernah, ini kan dari Bantul Mbak, Ya. 5 orang Ya. katanya dari Bantul. Ya. Itu pernah kesini juga sama putri satu. Apa- Katanya dari mana? Ngapain, Mbak? Terus saya nggak tahu. Sini itu kan terus dibakari menyan, menyan sodo itu. Pak, ini kan di sini kan ditemukan Yoni toh Pak. Iya. Berarti di daerah sini itu dulu pernah ada candi atau apa gitu ya Ya Pak? katanya dari mahasiswa UGM Arkeologi sama Sejarah itu, Iya. perkiraannya di kebun saya ini pura. Bukan candi tapi pura. Terus yang sekarang jadi pondok itu makam. Memang dulu ada itu Mbak, pondasi bekas makam itu. Dari sini melingkar itu. Muter gitu Iya, ya Pak. Tanya di sini berarti masih banyak benda-benda yang masih terpendam ya Pak? Ya, yang memungkinkan dari mahasiswanya UGM itu kemungkinan itu di dalam tanah ini kalau ada alatnya katanya itu mungkin masih ada yang lain. Katanya begitu. Karena sudah beberapa tahun yang lalu tanah itu kan terpendam gitu. Berarti kalau ada kemungkinan besar bahwa di daerah sini masih banyak ya Pak. Katanya. Ya. Terus ini Pak, berarti pernah nggak Pak, misalnya tadi ada yang tetap berusaha mau nawar Bapak menjual ini, ada nggak Pak? Sampai sekarang saya, ini. memang saya tidak boleh Mbak. Saya mendapat amanah dari ibu saya. Pokoknya ojo didol. Jangan sampai batu ini dijual. Nah, saya kan mendapat amanah. Saya pegang amanah itu. Berarti tidak boleh Tidak boleh. Karena Bapak sudah diberi amanah oleh orang tua Bapak untuk merawat ini batu ini. Terus masalah nanti mau diambil dari Dinas Purbakala atau dari negara atau dari pemerintah kan ya terserah, itu milik negara. Saya sendiri kan tahu masalah waktu sekolah kan begitu. Terus kalau Dinas Purbakala memang katanya sudah ada yang generasi lainnya itu pergi ke sini.